Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendel Smart. Sekarang ini saya ada servisan handphone Vivo S1 Pro. Dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau masih terkunci FTP-nya. Kemudian video ini menyambung dari video saya yang sebelumnya. Di video saya yang sebelumnya handphone ini lupa pola, kemudian kita hard reset dan ternyata yang punya handphone ini lupa akun Google-nya. Dan di sini kita harus bypass FTP-nya. Kemudian untuk saat ini Android-nya sudah Android 12 ya. Apakah bisa semudah Android 11 ya untuk cara bypass FTP-nya? Jadi nanti kita akan simak saja prosesnya bagaimana kita akan bypass FTP-nya. Kemudian ini kita setup saja. Jadi seperti biasa kita setup dan kita akan lewati tanpa jaringan internet. Dan biasanya di akhir setup ketika handphone masih terkunci FTP-nya, maka akan ada notifikasi belum masuk seperti itu ya. Kita setup dulu. Ya, di sini bisa kita perhatikan ada notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus login ke akun pemilik yang digunakan saat terakhir kali handphone ini di reset seperti itu. Dan ketika kita klik siapkan ponsel, handphone akan kembali ke halaman awal seperti ini. Oke, kemudian kita setup lagi, kita koneksikan ke jaringan internet ya. Di sini saya menggunakan WiFi, maka kita koneksikan dulu ke jaringan WiFi, kemudian kita bisa sambungkan. Kemudian di sini kita akan setup lagi sampai halaman terakhir verifikasi akun Anda. Kita tunggu, masih muter-muter ya. Proses ini memerlukan waktu beberapa menit ya, seperti itu. Kita tunggu saja sampai muter-muternya ini selesai. Dan kemudian kita bisa klik jangan salin ya. Di sini kita bisa klik jangan salin, kemudian loading lagi, muter-muter lagi, kita tunggu sebentar memeriksa info. Nah, di sini meminta verifikasi pola atau kunci layar seperti ini. Tentu saja memang kasus awalnya lupa pola, jadi kita tentu saja tidak tahu pola atau kunci layar dari handphone ini. Dan di sini ada jalan alternatif, kita bisa klik gunakan akun Google saya agar kita masuk di halaman akhir setup verifikasi akun Anda seperti ini. Tentu saja di sini juga karena lupa akun Google-nya, kita tidak bisa meloginkan akun Google-nya. Nah, di sini bisa kita kembali lagi. Jadi sekali lagi kita kembali ya, kembali sampai ke halaman awal. Kembali terus ya. Kemudian kita setup lagi. Jadi memang harus bersabar ya. Kita setup lagi berikutnya, dan nanti kita akan berhenti di halaman impor data ya. Nah, ini bisa kita lewati ataupun berikutnya. Yang paling penting sudah masih terkoneksi di jaringan internet via WiFi ya. Kita next lagi, ini bisa kita lewati, kemudian sampai di halaman impor data. Sebentar, next. Ya, sampai di halaman impor data seperti ini, kita berhenti di sini ya. Kemudian kita bisa letakkan handphonenya. Lalu di sini kita butuh bantuan handphone lain ya, karena untuk bypass FTP Vivo Android 12 memang caranya seperti ini ya. Kita butuh bantuan handphone lain. Jadi handphonenya apa saja, yang penting handphone Android ya di sini. Kemudian syaratnya juga handphone ini juga harus ada kuota datanya ya, karena nanti ketika kita mengirim file ke handphone yang akan kita kerjakan, ini nanti membuka semacam tethering hotspot seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mendownload bahan di handphone si pembantu ini, akan kita ekspor atau kita kirim ke handphone Vivo S1 Pro nya atau ke handphone yang kita kerjakan ya. Oke, kita masuk di Play Store menggunakan handphone pembantu. Di sini kita akan mendownload aplikasi Easy Share ya. Ini Easy Share. Kemudian kita bisa install dulu atau kita download. Kita tunggu sejenak sampai proses mendownload dan menginstalnya selesai. Ya, nah ini kita pastikan handphonenya menyala.
Oke, kita tinggal menunggu saja sampai selesai mengunduh aplikasi Easy Share. Oke, dan ini sudah selesai. Kemudian tidak usah kita buka, kita lanjutkan mengunduh aplikasi Quick Shortcut Maker ya. Kita ketikkan saja, atau di saran pencarian di sini sudah ada ya, Quick Shortcut Maker-nya. Kemudian di sini meminta install, kita install saja. Tunggu sampai proses mengunduh dan menginstalnya selesai. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian di sini kita tadi sudah mendownload dua bahan ya, atau dua file. Kita kembali saja ke halaman menu. Kemudian ini file yang kita unduh tadi, Easy Share dan aplikasi Quick Shortcut Maker ya. Nah, ini sebentar kita nyalakan. Oke, dan kemudian kita buka Easy Share-nya, kita buka seperti ini. Kemudian tampilannya seperti ini, kita bisa centang ini ya. Saya telah membaca dan menyetujui. Kita setuju, kita klik, kemudian tunggu ada halaman seperti ini, kita geser saja sampai mentok ya. Oke, kita tinggal klik mulai, dan di sini ada dua pilihan ya, kirim file dan bawahnya clone ya, clone atau apa bacaannya ya. Nah, kita bisa pilih yang clone seperti ini, lalu pilih yang atas yang telepon lama ya. Ini kita klik, kemudian ini minta di setel, kita klik setelan. Kemudian ini kita perbolehkan izin, kita centang atau kita aktifkan, kemudian kembali, lalu klik sekali lagi telepon lama. Kemudian di sini ini bisa kita klik OK, lalu izinkan. Oke, tunggu sebentar. Kemudian sebentar lagi kita akan mendapatkan barcode ya. Kita akan mendapatkan barcode di handphone si pembantu ini ya. Barcode-nya seperti ini. Oke, kemudian kita beralih ke handphone yang kita kerjakan. Di sini kita bisa klik import data ya, import data, dan kita akan scan barcode-nya. Sebentar, ini kita bisa centang. Saya telah membaca perjanjian pengguna dan privasi, kita klik setuju. Kemudian kita scan barcode yang ada di handphone si pembantu ya. Kita scan barcode-nya ini. Oke, sudah berhasil kita scan, dan kemudian di sini kita akan kirim file Shortcut Maker tadi yang ada di handphone si pembantu ya. Ini bisa kita izinkan, kita izinkan dulu ya. Oke, ini redup, kita nyalakan lagi. Kemudian tampilan pada handphone si pembantu ini seperti ini ya, banyak menu-menu yang tercentang. Kita uncheck saja ya, kita uncheck semua karena kita butuh satu ya, menu aplikasi. Itu pun yang di dalam aplikasi ya, bukan semua aplikasi ya. Kita bisa sentuh seperti ini, dan ini yang di dalam aplikasi. Kita butuh satu file saja, ini Quick Shortcut Maker ya. Sebentar, ini redup lagi. Sebentar, kita kembali, kita ulang lagi ya. Jadi yang kita pilih adalah menu aplikasi. Ini kita uncheck dulu. Sebentar, kita sentuh pada tulisan aplikasi ya. Sebentar, ini pastikan semua sudah uncheck. Kita klik sentuh sini aplikasi, jangan di kolom centang ya. Kalau di kolom centang ntar terkirim semua aplikasi yang di sini. Kita klik seperti ini, kemudian di dalam aplikasi si handphone pembantu ini muncul seperti ini. Kita pilih satu saja, Quick Shortcut Maker ya. Kemudian ya, pastikan file Quick Shortcut Maker ini sudah tercentang seperti ini. Kita klik OK, lalu sebentar, ini redup lagi. Kemudian kita bisa pilih atau kita klik mulai clone ya. Ini tulisan yang bawah. Ini redup lagi sebentar. Kemudian handphone si pembantu ada kunci layarnya, kita buka dan langsung mulai mengirim.
Ya, jadi ini proses impor data sudah mengirim dan sudah selesai ya. Sudah selesai terimpor atau sudah kita terima di sini. Sebentar, ini kita singkirkan karena sudah selesai. Kemudian di pojok kanan atas ada logo jarum jam ini. Kita klik seperti ini. Lalu kita bisa klik aplikasi dan ini ya. Aplikasi yang kita impor tadi, Quick Socket Maker, kita buka saja. Kemudian tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita akan cari menu Factory Test ya. Di sini bisa kita ketikkan dulu Factory Test ya. Factory spasi test. Atau di sini di saran pencarian sudah muncul, kita bisa klik tanda panah ke bawah. Kemudian ada beberapa pilihan. Di sini kita akan pilih yang baris nomor 3 ya, yang Factory Test Engineering ini. Kita klik Factory Test yang Engineering ya. Kita klik saja. Kemudian kita klik coba. Kemudian kita masuk di halaman engineering seperti ini. Kita pilih yang pojok kanan ya, paling kanan ini. Kita klik saja, lalu pilih yang back to home yang paling atas. Kita klik saja, lalu di sini ada tulisan initialing to Chinese dan initialis to English. Kita pilih yang baris bawah initialis to English. Dan sampai di sini kita tinggal menunggu saja. Handphone sebentar lagi masuk di halaman menu. Oke, masih sedikit loading, kita tunggu sebentar. Yes, handphone sudah masuk di halaman menu. Dan ini artinya kita sudah berhasil membypass FRP pada Vivo S1 Pro Android 12 ya. Handphone sudah masuk di halaman menu dan bisa digunakan kembali. Oke, ini aplikasi Socket Maker-nya kita hapus sebentar. Ini caranya bagaimana? Karena ini sudah tidak kita butuhkan lagi ya. Kita uninstall dulu. Dan kemudian di sini handphone masih bahasanya masih bahasa Inggris ya. Kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Kita cari menu settingan bahasa sebentar. Sebentar, ini header ini sepertinya ya. Sebentar, kita cari dulu, kita raba-raba. Kita rubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia ya. Di mana ya? Oh, di sini kali. Oke, sudah ketemu. Kita rubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Oke, bahasa sudah berubah, sudah beres. Kemudian ini file Socket Maker-nya di sini masih ada ya. Kita hapus saja dulu. Oke. Ya, sudah selesai. Oke, untuk spesifikasinya sebentar kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali spesifikasi pada Vivo S1 Pro sekarang ini ya. Modelnya Vivo 1920 ya, kelihatan ya. 1920 untuk Androidnya sudah Android 12 ya. RAM 8, internal 128 ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Joko Kendel Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, salam operator handphone. Mantap jiwa.